Saya ingin bicara dari hal pengabdian. Mengenai apa? Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 kita membaca ayat yang ke-5 sampai ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9 kita baca sama-sama. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Berkat yang Tuhan beri kepada Yesus datang setelah dia mengabdi. Dalam perikop ini ada dua kata yang sangat menarik. Yang pertama pikiran dan yang kedua hamba. Semua manusia hidup menurut pikirannya sendiri. Maka itu kita harus memiliki pikiran, ayat ke-5, dalam hidup bersama menaruh pikiran. Nah, kata perasaan tidak ada dalam bahasa Inggris. Kita akan lihat bahasa Inggrisnya ayat ke-5. Coba bahasa Inggris ayat ke-5 ada enggak? Tolong. Lama benar nih Inggrisnya. Let this mind itu pikiran. Nggak ada perasaan. Let this mind be in you, which was also, yang ada juga in Christ Jesus. Nah, karena orang Indonesia mah suka pakai perasaan. Segala-gala pakai perasaan. Segala-gala pakai perasaan. Tapi dalam Inggris, silahkan hapus. Dalam bahasa Inggris, tidak ada itu kata perasaan, hanya pikiran. Ya, hanya pikiran. Nah, kalau kita membaca dalam, sebentar saja kita lompat kepada 1 Korintus pasal 2. Dalam 1 Korintus pasal 2, di sana kita mendapatkan satu ayat yang ke-15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ayat 16, saudara yang baca. 2, 3. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Sama-sama. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Inilah yang ada pada pikiran Yesus itu. Dan saudara dan saya dimohon, diminta, didorong oleh firman Allah memiliki pikiran Kristus. Saya kasih contoh pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu tidak sombong. Pikiran Kristus itu tidak ngomong jelek. Kalau dia bersaksi, dia tidak bersaksi yang susah-susah. Dia bersaksi Allah itu heran. Allah itu besar. Yesus itu heran. Yesus luar biasa. Dia tidak cerita tentang yang susah-susah. Walaupun dia bisa susah, tapi dia tidak akan saksikan karena dia punya pikiran Kristus. Dia tidak akan cerita tentang kekurangan. Dia cerita tentang berkat dari Tuhan. Itu pikiran Kristus.
Saudara mau bilang amin atau tidak, itu pikiran Kristus. Haleluya. Nah, pikiran Kristus mengalah. Pikiran Kristus tidak dendam. Pikiran Kristus tidak simpen hati. Pikiran Kristus tidak suka jelek-jelekin nama orang. Ya. Saudara mau jelekin nama saya udah jelek. Mau apa dijelek-jelekin lagi? Tuhan udah tahu saya jelek. Tapi jadi ganteng begini karena anugerah Tuhan. Haleluya. Saudara jadi cantik, jadi gagah semua itu karena anugerah Yesus. Di luar Yesus kita semua jelek. Haleluya. Jangan suka menjelek-jelekan orang. Kalau kita punya pikiran Kristus, sudah kita tinggalkan pikiran, kita lihat kata yang kedua, hamba. Dalam Filipi 2. Di dalam bahasa Yunani kata hamba dipakai kata doulos. Nah, dengar artinya. Hamba yang mengabdi. Ulangi. Maka saya ingin berbicara, kalau mau jadi hamba Tuhan, itu buang jauh-jauh, ingin diangkat-angkat, ingin dipuja-puja, ingin digaji, ingin terima uang lebih, buang jauh-jauh, karena semuanya pengabdian. Saya lagi mau dengar siswa-siswa. Karak hudang. Jadi kita jangan ingin dapat lebih, ingin dapat ini. Salah. Semua kita jadi hamba Tuhan mengabdi. Udah. Kamu belum kerja, baru sekolah. Nanti di ladang Tuhan, buktikan bahwa kamu mengabdi. Ya. Puji Tuhan, saya bangga. Sebab lulusan sekolah Alkitab Cianjur ada di majelis pusat satu orang. 2 orang lulusan Cianjur, 2 orang. Ada di majelis daerah 3 orang, 4 orang, 5 orang. Ada di majelis dapur banyak sekali. Di majelis dapur yang masak-masak. Dan ada di majelis kabur itu lebih banyak lagi. Kabur dari praktek, kabur dari ini. Karena lupa bahwa semua itu pengabdian. Di dalam Efesus pasalnya yang ke-6. Efesus di depan, pasalnya yang ke-6, dia menulis begini ayatnya yang ke-5. Hei hamba-hamba, sama. Disebut bond servant, hamba yang terikat tangan kakinya. Dan di dalam bahasa Yunani itu hamba yang mengabdi. Taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Tapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Luar biasa. Dan yang dengan rela, dengan ikhlas, menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang, bahasa asli, mengabdi kepada Tuhan. Melayani Tuhan dan bukan manusia. Waktu saya renungkan kata-kata ini, saya bilang, Tuhan, ini mustahil. Mustahil jemaat saya yang kerja di satu majikan, majikannya jahat, majikannya keras. Lalu dia harus melayani majikan itu seperti dia melayani Tuhan. Tidak mungkin. Mustahil. Seperti ada bisikan. Semua yang kamu baca tidak mustahil kalau kamu punya roh pengabdian. Roh pengabdian. Kita buka Kejadian 15 ayat 2. Kejadian 15 ayat 2.
Kita baca dari ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Tadi malam entah mimpi, entah penglihatan. Saya lihat ada orang yang mati. Dari dalam tanah keluar bayangan-bayangan hitam. Menangkap orang itu, ya 3-4 bayangan hitam, ya. Lalu menangkap orang itu, ditarik, dibawa ke dalam tanah. Tapi ada cahaya di atas langit. Ada satu orang lain dibawa dalam terang itu, dipimpin ke dalam terang. Tambah lama tambah jauh, tambah lama tambah jauh. Dari kejauhan saya lihat banyak bayangan putih. Seperti banyak orang menyambut orang itu masuk di dalam terang itu. Kira-kira menurut saudara, yang dibawa bayangan hitam itu orang masuk kemana? Orang yang masuk dalam terang itu masuk ke surga. Surga hanya diberikan kepada orang yang mengabdi. Satu kali Abraham bilang sama Tuhan, yo Tuhan, apalagi yang engkau mau kasih sama saya nggak punya anak. Semua kekayaan saya kalau saya meninggal, masa Eliezer yang dapat nih, orang Damsyik itu. Tidak, kata Tuhan, anakmu nanti yang akan terima. Padahal dia mandul. Ya. Sarai mandul. Dia, Abraham sudah hampir 90, hampir 100 tahun sudah mau bagaimana bisa punya anak, sudah mustahil punya anak. Tapi Tuhan bilang, aku beri upah. Upahmu sangat besar. Lalu dengan mujizat terjadi, ya, Abraham punya anak, siapa namanya? Ishak. Dan Ishak ini dari kecil terus besar-besar. Akhirnya harus menikah. Di dalam Kejadian 24, Eliezer ini diutus untuk mencari jodoh bagi karena ini jemaat sendiri, saya akan baca lebih detail kepada saudara ayat 1. Adapun Abraham tadi dalam Kejadian 15 masih Abram. Tapi sekarang sudah dirubah oleh Tuhan, Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Kalau ada orang tanya sama saudara, apa yang disebut berkat Abraham? Ini, Fatsal 24 ayat 1. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, saudara yang sambung? Dalam segala hal, di toko diberkati, di ladang diberkati, di mana diberkati, di jemaat diberkati. Haleluya. Pernah saya terima surat dari Sumatera Utara. Pak Awon Datu, dia panggil saya Brur Awon Datu. Saya heran sama Brur. Apa rahasia Brur diberkati Tuhan, sedangkan saya tidak? Saya balas, karena satu kelas di BJ. Saya balas. Saya juga heran, kenapa Tuhan memberkati saya dan kamu tidak diberkati? Sebab semua turunan Abraham akan mendapat berkat Abraham. Coba siswa-siswa, Galatia 3 ayat 14. Baca. Siswa-siswa semua yang baca. Galatia 3 ayat 14. Saudara boleh ikuti di Alkitab saudara. 1, 2, 3.
Yang percaya berkata,